Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Sahabat-sahabat kurma yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dalam acara kajian Ramadan yang disiarkan oleh TV NU Lingi. Bagaimana kabar sahabat-sahabat sekalian? Semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini diberi kelancaran, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Episode kali ini bersama saya Rusdiana Sari dari Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Ulingi akan menemani waktu menjelang berbuka sahabat-sahabat sekalian. Dan tema kajian kita hari ini adalah peran orang tua terhadap anak ketika sudah lahir ke dunia. Bersama narasumber kita yang terhormat Bapak Zainal Mustafa SPD. Beliau adalah seorang penyuluh agama dari Kementerian Agama Kabupaten Blitar yang bertugas di KUA Kecamatan Ulingi. Dan beliau juga seorang pengasuh pondok pesantren Darul Huda Al Mukarram yang bertempat di Macekan Kecamatan Ulingi. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Bu Rus, sehat-sehat lahir batin. Tambah ganteng aja Bapak nih. Amin. Ya baik Bapak, terkait dengan tema kita hari ini, peran orang tua terhadap anak ketika sudah lahir. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bapak. Menurut pandangan Islam, bagaimana peran orang tua terhadap anak yang telah lahir sampai dewasa hingga menikah, Bapak? Baik, terkait tentang materi hari ini, yakni peran orang tua dari perspektif agama Islam, peran orang tua dalam mengawal anak yang telah lahir, perannya kayak apa? Ya, baik, tentu anak, kita tahu anak adalah aset yang utama dan ini merupakan prioritas. Kalau kita sebagai umat Islam, tentu anak merupakan aset yang menjadi prioritas kita. Anak, dengan anak itu kita bisa menjadi mulia, bisa menjadi bahagia, bisa menjadi selamat dunia dan akhirat, dan dengan anak itu juga kita bisa menjadi sengsara, bisa menjadi celaka, bahkan bisa nanti menjadi orang yang sengsara, tidak ada bertepi di neraka, binakmu gitu ya. Baik, berkaitan dengan peran orang tua terhadap anak ini ya, terhadap anak ini sangat luar biasa Bu Rus ya, sangat luar biasa perannya. Sebab bisa diartikan madrasah pendidikan pertama yang dikenyam dari anak adalah dari keluarga, dari orang tua tentu ya, kita tahu dari orang tua. Maka status anak yang kalau kita lihat dari sisi referensi hadis Rasulullah SAW, ini anak adalah setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, suci. Suci dalam tanda kutip, tidak ada dosa, tidak ada nuktoh, tidak ada titik dosa pun tidak ada. Maka referensi yang pertama kita sampaikan adalah sabda Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah wa abawahu yuhawwidanihi ayunajjisanihi ayumajjisani ayunassironihi ayumajjisanihi, rawahu Muslim. Jadi setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah itu suci. Maka fa abawahu tergantung kedua orang tuanya, yuhawwidanihi menjadikan dia Yahudi ya, ayunassironihi yang menjadikan Nasrani anak itu, ayumajjisanihi atau yang menjadikan anak itu orang Majusi, orang tua. Maka kayak apa orang tua mendampingi mendidik anak-anaknya sampai dia mempunyai akidah yang benar, akidah yang kokoh, yang kuat. Yang tentu dengan akidah yang kuat, yang kokoh, keimanan yang bagus, ketakwaan yang bagus akan menghantarkan anak itu tersebut juga orang tuanya mulia, bahagia dunianya, lebih-lebih akhiratnya. Nah, ini peran orang tua. Berarti begitu pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak ketika sudah lahir.
Nah, sebagaimana sabda Rasulullah tadi, anak yang dilahirkan dalam keadaan suci semuanya mutlak, multi. Baik itu orang India, orang Amerika, orang Indonesia, orang Jawa, orang China, semuanya setiap bayi yang lahir pasti suci. Kalau kita lebih dalam lagi, jauh lagi kita tengok, tarik benang ke dalam lagi, justru masih dalam kandungan pun sudah ada perjanjian. Ada perjanjian dengan Allah. Ditanya oleh Allah, alastu birabbikum qalu bala. Hei janin, apakah kamu tahu aku Tuhan kamu? Janin menjawab, qalu bala, betul Tuhanku, jenengan Tuhan kami. Setiap bayi janin yang ada dalam kandungan sudah bersaksi dan bersahadah dan mengikat kontrak dengan Allah, bersaksi kalau Allah itu Tuhannya Allah. Tetapi ketika lahir, bagaimana orang tua yang meneruskan ketika pendidikan dalam kandungan, selama kandungan itu dididik oleh ibunya dengan doa, dengan kasih sayang, dengan asupan gizi yang cukup, dengan zikir dan sebagainya. Ketika lahir, kalau tidak ada pendampingan tindak lanjut, ya, maka yang terjadi akan menjadikan anak itu boleh jadi Nasrani atau Yahudi atau Majusi. Sebagaimana gambaran Rasulullah SAW tentang anak yang lahir itu, semuanya fitrah suci, tergantung orang tuanya. Ibarat kertas, Bu Rus, anak yang baru lahir itu ibarat kertas yang masih putih bersih, tidak ada coretan apapun, tidak ada. Nah, tergantung orang yang punya kertas, yang tergantung anaknya, orang tuanya. Orang tuanya mau memoles, mewarnai kertas itu dengan warna apa? Tinta merah kah? Tinta hijau kah? Tinta hitam kah? Orang tuanya. Nah, maka dari itu peran orang tua dalam posisi anak yang baru lahir itu sampai dewasa itu betul-betul penting dan urgen. Nah, maka tugas orang tua itu mengawal, mendampingi, mendidik. Maka dalam kaitan dengan ini sebagai orang Islam, dan tentu kita tahu orang yang lahir itu, anak yang lahir itu kayak apapun, tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa. Nah, kita bisa lihat anak yang baru lahir, taruh umur berapa, dia belum bisa apa-apa. Ketika mulai dari nggak bisa apa-apa, bisanya cuma nangis, sampai dia tengkurap ataupun dia bisa merangkak, sudah bisa memanggil mama, ibu dan sebagainya, bisa melafadzkan kata-kata sekata demi kata. Ketika kita kawal apa yang diucapkan anak itu sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Kalau kita mengajarkan, taruh kita cakap kotor, omong kotor, anak mengikuti, kan tidak baik. Maka dari situ jelas tergantung orang tuanya yang menjadikan anak itu bengal atau tidak, terdidik atau tidak, durhaka atau tidak, orang itu berpendidikan atau tidak, orang itu berilmu atau tidak, nanti orang tuanya. Kalau orang tuanya itu mengarahkan dengan perilaku yang tidak baik, memberikan contoh uswah yang tidak baik, perilakunya tidak baik, omongannya kotor, sering cekcok dengan istri dilihat oleh anak, ini akan menjadi dampak yang negatif kepada anak tersebut. Psikologisnya terganggu. Sebab nuansa kehidupannya tiap hari dia melihat fenomena yang tidak baik, dan itu merasuki dalam psikologis anak itu. Nah, sedikit atau banyak anak yang melihat fenomena dari kejadian orang tua, dari haliyah, perilaku atau makoliyah ataupun ucapan orang tua yang tidak baik, nanti dampaknya ketika anak itu mulai dewasa akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua. Ya, baik itu. Bapak. Berikutnya, apa sajakah kewajiban orang tua terhadap anak Bapak, dan faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi karakter anak Bapak? Kewajiban orang tua terhadap anak. Iya, dan faktor apa saja yang bisa mempengaruhi karakter anak itu? Iya, baik. Ya, terkait tentang orang tua kita tadi sampaikan, ibarat kertas masih putih, bagaimana orang tua itu mewarnai, menggambar kertas yang masih putih itu hitam, hijau kah, terserah orang tuanya. Maka dalam hal ini kalau kita menghendaki menginginkan anak kita menjadi anak yang baik, yang solih bahasa kita, kalau perempuan solihah, maka ada beberapa poin yang harus kita lakukan, jalankan. Dalam hal ini kewajiban orang tua terhadap anak.
minimal ada 4 Bu Rus. Ya. Hakul walad al walid arbaatun. Yang pertama ayusamma bismil khair, memberikan nama yang baik. Ini haknya anak. Mohon maaf. Misalkan Bu Rus memberikan nama anak kepada anaknya, putranya atau putrinya dengan anak nama yang mohon maaf, nama asal jeplok aja misalkan. Misalkan nama siapa? Namanya Jahanam misalkan. Loh, misalkan ketika agak besar anak-anak kita udah tahu terkait tentang artinya dan sebagainya mungkin, terus dia protes, Bu, saya enggak suka Bu nama itu Bu, di mana-mana saya diejekin, masa nama Jahanam. Ini apa tuntutan anak? Enggak apa-apa, itu hak dia, karena hak dia terhadap kita sebagai orang tua, dia mendapatkan nama yang baik. Dari sisi lain nama itu adalah doa. Maka dari itu haknya anak terhadap orang tua, satu mendapatkan atau nama yang baik. Kewajiban kita memberikan nama yang baik. Jangan asal jeplak ya gitu ya. Nah, berikan nama-nama yang mempunyai arti yang baik. Arti yang baik. Kalau dalam agama Islam di kitab Kutubut Turas itu disampaikan, nah sangkutkan nama Rasulullah atau Muhammad, ada nama Allah Abdurrahman dan sebagainya. Jadi nama surga bisa ya Pak ya? Apa? Firdaus itu. Bisa, nama surga. Ya. Itu atau adalah nama bunga seperti saya Ros gitu. Juga bagus. Yang jelas esensinya nama itu adalah doa. Pasti orang tua memberikan nama kepada kita punya keinginan. Contoh, saya punya nama Zain Al-Mustafa. Zain itu perhiasan, Al-Mustafa yang terpilih. Tentu harapan orang tua saya punya harapan, moga-moga anak saya kalau besar bagaikan perhiasan yang terpilih, selalu dipilih di mana-mana itu. Mungkin begitu. Jadi esensinya nama adalah doa. Permintaan orang tua kepada Allah moga-moga dijabah itu. Yang kedua, kewajiban orang tua kepada anak ayyutarbiyahu, memberikan pendidikan. Maka betul, pendidikan yang pertama anak lahir adalah orang tua. Madrasah, pendidikan pertama anak adalah orang tuanya. Kayak apa orang tua itu mendidik anaknya setiap harinya, mulai dari bayi setelah lahir sampai anak sebelum sekolah itu ada 4 tahun, kalau dari PAUD sekarang ya, sebelum ada PAUD itu mungkin 3 tahun lah. Bagaimana tiap harinya, ke setiap hariannya orang tua itu, ayahnya atau ibunya memberikan uswah, pendidikan, karakter yang baik. Ketika tiap hari anak-anak itu yang masih usia balita, tiap hari ditontonkan, dilihatkan fenomena yang baik-baik, ucapan yang baik, tentu ini akan membawa dampak pesan yang sangat mendalam kepada psikologis anak. Dan ketika sudah masuk jenjang dia usia sekolah, nanti akan dilanjutkan, akan berlanjut. Nah, berkaitan dengan itu saya sampaikan tadi, orang tua adalah madrasah pertama. Sementara kita, tentu kita namanya orang ya, butuh nafkah dan sebagainya, punya aktivitas di luar, tentu menjadi tidak etis kalau kita masa punya anak dari kecil sampai dewasa diajar sendiri. Nah, logikanya dan rasionalnya begini, kita tidak mungkin mengajar tiap hari sampai dewasa, maka biasanya disekolahkan. Maka kewajiban kita yaitu ayu tarbiyah, memberikan pendidikan. Sarene kita tidak mungkin mendidik tiap hari sampai dewasa, maka kita sekolahkan, kita titipkan di pondok, di sekolahan itu. Itu juga sebagai bentuk kewajiban kita kepada anak, memberikan pendidikan melalui biayanya dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Memberikan nafkah. Dalam arti apa? Pembiayaan yang berkaitan dengan kehidupan anak-anak kita wajib sebagai orang tua, nah, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, ayyuzawijahu in balago, menikahkan. Ini kewajiban orang tua. Mohon maaf. Nah, jadi dari hadis Nabi ini yang keempat, bila sudah waktunya, tiba waktunya, ini orang tua wajib menikahkan. Nah, idealnya sekarang ini jarang. Kalau zaman dulu bolehlah, zaman Siti Nurbaya main jodoh menjodohkan ya. Ya. Sekarang anak-anak nggak mau dijodohkan Bapak. Dulu harus dijodohkan apa cari sendiri? Cari sendiri Bapak. Nah ini. Nah, kalau dari hadis Nabi ini bahasanya ayu jauh in balago,
menikahkan. Cuma konteks zaman sekarang ini berbeda. Kalau sekarang ini berawal dari kenal, mungkin teman sekolah atau mungkin teman di kampus atau mungkin teman kerja, sehingga adanya kecocokan dan sebagainya, akhirnya timbul perasaan mahabbah, cinta dan sebagainya, ingin melangsungkan, ingin melanjutkan lebih dalam lagi, serius lagi di jenjang pernikahan. Oke lah, silakan selama tidak menyalahi aturan syariat. Ini yang jelas kewajiban orang tua. Yang keempat adalah menikahkan. Jadi tidak boleh ketika anak sudah waktunya menikah didiamin aja sampai umur 40 belum nikah, belum kawin. Kasihan dong orang tua yang dolim. Dan anak berhak untuk menuntut. Iya, sebab itu hak anak. Jadi kita balik, kewajiban orang tua ada 4, hak anak terhadap orang tua ada 4, dan semuanya ini wajib kita penuhi. Ini berkaitan dengan apa? Kewajiban orang tua terhadap anak. Tadi yang kedua, yang ketiga pertanyaan apa tadi terkait tentang faktor apa saja faktor yang mempengaruhi karakter anak, Bapak? Oh, okay, baik. Faktor. Kalau kita lihat fenomena sekarang ini luar biasa, Bu Rus ya. Adanya IT teknologi yang serba modern ini tentu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Maka dalam agama kita, agama Islam, kita dianjurkan untuk mengikuti para ulama salafus saleh, ulama-ulama terdahulu terkait tentang pendidikan karakter anak kita. Yang tentu anak yang sudah mulai beranjak dewasa yang kita maksud di sini, dewasa. Ini harus kita dampingi dan kita kawal. Paling tidak ada beberapa faktor yang mempengaruhi karakter anak kita. Yang pertama, faktor keluarga dulu. Ini yang dominan. Maka ketika dalam rumah tangga kita ada suami, ada istri, ada anak, mungkin ada kakek nenek mungkin juga ya. Ketika dalam keluarga kita nuansa yang kita sodorkan, yang kita munculkan kepada anak-anak kita itu nuansa yang kata Rasulullah baiti jannati, itu insya Allah psikologis anak akan nyaman ya. Ini dampaknya luar biasa. Maka faktor yang pertama yang mempengaruhi adalah faktor keluarga dulu yang paling dominan. Beda ketika dalam keluarga kita yang ada hanya berantem melulu. Sehingga anak nggak betah di rumah ya, Pak ya. Iya, jelas secara psikologis anak terganggu psikologisnya. Pasti tidak betah di rumah anak itu. Maka munculkan nuansa kata Rasulullah baiti jannati tadi itu. Kayak apa? Maka itu sebenarnya itu harusnya suami istri itu ketika sebelum menikah itu adanya pendidikan catin itu namanya. Itu harusnya merasuk itu. Jadi bagaimana mengelola problem, ada namanya mengelola problem. Jadi orang berumah tangga itu Bu Rus ya, itu ibarat bahtera mengarungi samudra bahtera. Tidak mungkin lempeng aja kan? Ibarat kita naik kereta, sepeda motor, naik motor, itu tidak mungkin jalan Korea terus. Mungkin ada yang bergelombang-gelombang. Di lautan juga demikian, ibarat orang itu berumah tangga mengarungi lautan yang tentu ada ombak besar, ombak kecil. Nah, bagaimana kita dituntut sebagai keluarga, yang orang berkeluarga dituntut untuk mengelola problem-problem itu biar nanti tidak dilihat oleh anak-anak kita. Kok sampai dilihat, otomatis dampaknya ini apa? Dampaknya psikologis anak terganggu. Misalkan kalau memang ada problem, selesaikan dengan baik, jangan sampai anak melihat. Ini udah berantem tiap hari, anak nongol lihat, kayak apa nanti? Dampaknya sangat besar ini. Apalagi sampai terjadi furqah, bisa. Ini psikologisnya pasti terganggu ini. Jadi faktor yang pertama yang mempengaruhi karakter anak itu satu faktor keluarga. Semakin baik keluarga membina rumah tangga dalam intern rumah tangga, maka karakter anak akan terbangun dengan otomatis. Baik dari agamanya, akhlaknya, keluarga yang paling mendominasi membentuk karakter pertama. Yang kedua, karakter di sekolahan. Nah, ketika di rumah sudah terbentuk karakter yang baik, ya, akhlaknya baik, ubudiyahnya, agamanya bagus, orang tua selalu menekankan untuk ibadah-ibadah, mengingatkan, selalu menasihatkan sebagaimana seterusnya, akhirnya anak terbiasa dengan kebiasaan yang baik dari ucapannya, dari ibadahnya, kedisiplinannya sudah tertata dengan baik. Baru faktor sekolah, lingkungan sekolah.
ini juga membuat dampak. Bagaimana? Ketika di sekolah tadi gurunya atau faktor lingkungan sekolahnya, gurunya, teman-temannya tidak begitu pendukung, gurunya memberikan uswah yang kurang baik, maka dampaknya itu juga tidak baik kepada anak-anak kita. Yang mana di rumah sudah baik, ketika dibawa ke sekolahan melihat fenomena tidak baik, nanti bisa juga terindikasi kena virus di sekolahan. Maka boleh jadi, mohon maaf Burus ya, banyak juga kasus seperti apa, banyak kita lihat nih, kayak anak itu pendiam, baik, ternyata anak itu, waduh, ngeri sekali perilakunya. Ternyata apa? Dampak di sekolah itu dengan teman-teman yang tidak benar, atau mungkin dari guru-gurunya yang belum bisa memberikan uswah perilaku contoh yang baik. Gurunya saja memberikan contoh yang tidak baik, nanti otomatis anak didiknya pasti akan meniru. Nah, ini dari yang kedua, faktor lingkungan sekolah. Ini juga signifikan juga dampaknya ya, dampaknya. Sebab di sekolah itu kalau sekolahnya kita tidak pandai-pandai memilih sekolah, ya, maka ya habis begitu aja, kita habis banyak biaya, tapi tidak, dampaknya positifnya nggak akan muncul sama anak kita. Ya, kreativitasnya, religinya tidak ada muncul. Yang muncul apa? Kenakalannya yang muncul malah. Sebab apa? Dominan anak di kelas itu, di sekolah itu lebih-lebih usia SMP kelas 3, SMA. Ini proses pencacian jati diri psikologisnya anak itu betul-betul ditaruhkan di situ itu. Kalau pondasinya tidak kuat dari pendidikan yang di rumah tadi, secara otomatis dia akan terkikis ikut kepada mohon maaf, teman yang ada di sekolah ataupun perilaku yang tidak baik yang ada di sekolah itu. Ini yang kedua. Jadi faktor yang kedua, faktor sekolah. Maka harapan kita ini, kalau kita pernah mengajar ya, mungkin di TPG atau di NIA ataupun di lembaga formal, ini yang paling mendasar pembentukan karakter. Kita harus pandai, harus mampu memberikan uswah. Kalau pandai, pinter itu bagi saya belakang Bu. Yang penting bentuk karakter dulu. Nah, kalau udah karakter udah terbentuk, insya Allah nanti akan mengikuti. Dan karakter diawali dengan kita menanamkan dan memberikan uswah yang contoh kepada anak itu. Terkait dengan IT Bapak, kalau menurut perkembangan zaman sekarang, IT itu bagaimana Bapak? IT untuk pengaruhnya? Iya, pengaruhnya untuk anak-anak. Ya, kalau IT, oke lah. Tadi saya sampaikan ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Yang kita takutkan tuh yang sisi negatifnya itu Boris. Sebab apa? Sisi negatifnya anak kan belum terkontrol, emosionalnya belum terkontrol, ya kan? Apa itu kematangan dalam manajemen mengolah otaknya itu belum maksimal. Maka butuh pengawalan. Artinya ketika kita punya anak yang usia sekolah, oke lah kasih HP silakan. Tetapi harus dimanajemen dengan baik, dengan bagus. Ya, tapi insya Allah meskipun dengan IT yang canggih sekarang, kalau kita sudah membekali anak-anak dengan akhlak, dengan akidah, insya Allah tidak akan terpengaruh. Ya, baik Bapak, semakin seru saja. Sebenarnya ada beberapa lagi yang juga dominan faktor lingkungan sekitar itu juga dampaknya betul-betul. Sedikit aja, ya. Untuk yang ketiga faktor lingkungan, mohon maaf, Burus, faktor lingkungan ini di mana-mana, coba kita lihat berita di mana-mana, anak terpengaruh ya Allah, sampai anak pang itu kan dari faktor lingkungan. Maka kalau Burus nanti cari tempat tinggal, lihat lingkungannya kayak apa dan sebagainya. Yang jelas faktor lingkungan juga membawa dampak yang besar signifikan kepada pendidikan karakter anak-anak kita. Itu. Baik Bapak, terima kasih. Sahabat-sahabat sekalian, tidak terasa episode kali ini sudah sampai di penghujung acara. Kita dengarkan closing statement dari pemateri kita. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Materi sore hari ini kesimpulannya, hipotesanya adalah anak amanat dari Allah, anak adalah aset yang berharga bagi Allah, dari Allah. Untuk itu mari kita jaga, mari kita usahakan betul-betul anak itu membawa kebahagiaan, membawa keselamatan dan kesentosaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dengan jalan kita mengawal putra-putri kita menjadi anak yang solih dan solihah, di antaranya yaitu yakni bagaimana kita menjadikan keluarga kita keluarga yang baik di jannati tadi, menciptakan keluarga yang bagikan keluarga sebagaikan surga sebagaimana sabda Rasulullah SAW tadi. Jadi anak
kerasan, betah di rumah, nyaman di rumah, mendapatkan pendidikan karakter yang baik. Yang kedua yakni dengan pendidikan yang ada di sekolah, bagaimana kita menciptakan nuansa di sekolah itu betul-betul yang kondusif, betul-betul memberikan efek yang positif kepada putra-putri didiknya, anak didiknya, sehingga anak didiknya betul-betul menjadi anak-anak yang berkualitas tinggi keilmuannya maupun perilaku karakternya, akhlaknya. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Harapannya bagaimana kita memfilter anak-anak kita, yakni berkaitan dengan keimanan dan akhlak anak-anak kita. Ketika anak kita sudah pondasinya kuat, pondasinya keimanannya kuat, akhlaknya sudah bagus, insya Allah diterpa badai di masyarakat kayak apa keadaannya, insya Allah tetap aman-aman saja. Yang akhirnya ketika anak-anak kita ini baik, insya Allah huwa jannatuka wa naruka, anak akan mengantarkan kepada neraka atau kepada surga, tergantung anak-anak itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak. Demikian sahabat-sahabat episode kali ini. Sampai jumpa di kajian Ramadan yang disiarkan TVNU Wlingi berikutnya. Terima kasih kepada seluruh sponsor dan pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.